Hai guys, di sesi bincang film kali ini gue akan membahas 5 film Indonesia yang kontroversial bahkan tidak boleh ditayangkan di negara kita loh. Mari simak 5 film tersebut. Yang pertama ada Jagal, atau dikenal oleh dunia dengan judul The Act of Killing. Film ini sangat kontroversial, bahkan tidak boleh untuk ditayangkan di bioskop. Temanya emang cukup sensitif sih. Film ini adalah film dokumenter garapan dari sineas Denmark, Inggris, dan Norwegia. Film ini menceritakan tentang para pelaku pembantaian orang-orang yang tertuduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI di kawasan Sumatera Utara. Film Jagal ini disambut oleh penduduk dunia. Bahkan nih, sempat masuk Best Documentary Feature Oscar 2014. Mungkin karena temanya yang sangat sensitif, jadi nggak bisa tayang di bioskop sih. Tapi film ini bisa kalian tonton di YouTube loh. Film kedua yang menuai kontroversi adalah film Senyap. Senyap atau The Lock of Silence ini mirip, bahkan hampir sama dengan Jagal. Tetapi, bedanya film ini mengambil sudut pandang dari seorang adik yang kakaknya adalah korban pembantaian pada tahun tersebut. Direkturnya pun sama, yaitu Joshua Oppenheimer. Tetapi lagi-lagi, film ini diblokir oleh lembaga sensor film, dan film ini dilarang untuk beredar, dan hanya untuk kalangan tertentu. Tapi, jangan khawatir, film ini juga ada di YouTube loh. Lalu, ada film Indonesia yang dilabeli mempromosikan LGBT. Ya, film itu adalah Kucumbu Tubuh Indahku. Film Kucumbu Tubuh Indahku mengangkat kisah tentang perjalanan hidup seorang penari di sebuah desa kecil di Jawa, dan ada anak yang bernama Juno yang harus hidup sendiri sejak ayahnya meninggalkannya akibat kekerasan yang dialami. Di tengah kesendiriannya, Juno akhirnya bergabung dengan Sanggar Tari Lengger. Nah, film ini menjadi salah satu film hasil seleksi dari The Indonesian Academy Awards Selection Committee untuk mewakili Indonesia dalam ajang Oscar bersama 2 film lainnya, yaitu Eve Mariam dan 27 Steps of May. Emang ya, bikin karya bagus dikit tuh disalah-salahin. Susah banget sih kalau di sini tuh. Selanjutnya, ada film berjudul Merdeka 17805 atau biasa dikenal Murudeka 17805. Film Merdeka 17805 ini merupakan film garapan sineas Jepang yang menceritakan tentang penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Film ini menuai sangat banyak kontroversi karena ceritanya dianggap memutarbalikkan fakta dan banyak kebohongan serta keganjilan yang timbul dalam film tersebut. Selain itu, film Murudeka 17805 ini tidak lulus sensor untuk tayang di Indonesia karena ada adegan yang sangat dianggap tidak layak. Adegan tersebut diantaranya adalah adegan seorang nenek tua yang bersujud dan mencium kaki Shimazaki sambil berucap telah menunggu legenda menjadi kenyataan di mana akan datang bangsa kulit kuning yang membebaskan mereka dari penjajahan kulit putih. Dan adegan kedua adalah lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan cara yang kurang hormat. Jika orang Indonesia nonton ini, kayaknya sih bakal sakit hati. Ada kok beberapa klipnya yang dipublish di YouTube. Tapi kalau misalkan kalian lihat, jangan terlalu diambil hati ya, karena kan film ini juga udah gagal tayang gitu. Nah, yang terakhir ada film The Santri. Siapa yang gak tahu Livi Chang? Setelah filmnya yang viral dengan judul Bali Beats of Paradise, akhirnya Livi Chang bisa memproduksi film Indonesia yang berjudul The Santri. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang santri yang ingin mencapai cita-citanya. Film ini seharusnya tayang pada 22 Oktober. Tapi seperti biasa,
karena banyaknya penolakan dari beberapa pihak, film ini gagal tayang. The Santri gagal tayang karena ada hal yang membuat orang-orang resah dan dianggap tidak etis, yaitu ada adegan di mana santri perempuan dan laki-laki berjalan dan belajar bersama. Padahal kan kalau setahu gue, di dalam pesantren itu gak boleh ya kegiatan laki-laki dan perempuan digabung, biasanya sih dipisah. Bahkan sampai ada hashtagnya, boykot film The Santri loh. Parah banget kan? Oke, jadi itu 5 film yang kontroversial, bahkan sampai tidak boleh untuk tayang di bioskop. Gimana? Menarik bukan dunia perfilman Indonesia ini? Mungkin cukup ya konten kita hari ini. Untuk konten-konten menarik lainnya, ditunggu aja ya. Jangan lupa share, komen, subscribe, dan tekan juga loncengnya. See you next time!